Dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi Adik Channel. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Reza. Sukses selalu, sehat selalu Mas Reza. Ini kalau kita bicara mengenai kinerja dari IHSG yang menguat 3,17%, sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah bekal IHSG dapat melanjutkan tren bullish, atau sebetulnya ketika kemudian penguatannya sudah terbatas di penutupan perdagangan di hari Jumat, apakah ini mengindikasikan bahwa akan ada koreksi tipis ataupun mungkin koreksi tajam di pekan ini Mas Reza? Iya, baik, terima kasih Mas Wiki. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari pergerakan di Jumat ya, pergerakan IHSG kan memang cenderung bergerak sangat tipis ya gitu, walaupun akhirnya bisa ditutup di zona positif gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari ruang penguatan IHSG sebenarnya masih ada ruang untuk penguatan IHSG kembali bergerak menguat ya gitu. Tapi di sisi lain memang ruang tersebut memang agak sedikit terbatas gitu. Karena apa? Karena posisi IHSG kan sudah hampir mendekati batas dari area overbought ya gitu, dan kita juga masih mencermati sentimen-sentimen apa yang kiranya dapat menahan laju penguatan IHSG tersebut, seperti itu, Pak. Baik, secara penguatan akan berlangsung terbatas saja. Artinya ini memang berkaitan dengan earning season dari perbankan big caps yang diproyeksi mungkin akan terkoreksi atau terchallenge sedikit, Mas Reza, atau seperti apa? Iya, jadi memang pelaku pasar di minggu ini banyak sentimen yang ditunggu oleh pelaku pasar ya gitu, karena di minggu ini kan merupakan batas akhir dari penyampaian laporan keuangan semester pertama ya, atau per akhir Juni 2025 ya. Terus kemudian di sisi lain juga pelaku pasar masih menantikan seperti apa perkembangan pidato The Fed gitu kan, apakah akan benar-benar menurunkan tingkat suku bunga atau mungkin akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga The Fed untuk saat ini kan itu. Nah, terus kemudian juga di sisi lain kalau tadi di awal kan teaser kita melihat bahwa antara Amerika dan Eropa kan sudah tercapai kesepakatan dagang ya gitu. Nah, ini apakah akan bisa sustain atau tidak itu, dan bagaimana juga perkembangan tarif dagang dengan negara-negara lainnya. Nah, ini juga masih dinantikan oleh pelaku pasar ya. Baik, artinya memang ada optimisme tapi masih kemudian melihat berbagai macam sentimen yang mungkin ini akan menentukan strategi investasi pelaku pasar ke depannya begitu ya. Ya, Baik, kalau kita lihat IHSG yang menguat 0,17% pada perdagangan di hari Jumat meski mayoritas sektor melemah, apakah ini memang mengindikasikan kekuatan teknikal atau hanya efek dari saham-saham tertentu seperti SMMA dan juga BRPT sebetulnya Mas Reza? iya, memang kedua saham tersebut kalau kita lihat memang terdapat sentimen positif ya gitu. Kalau kita lihat kan grup Barito memang sedang menyiapkan sejumlah ekspansi, bahkan akan menyiapkan kembali rencana IPO di anak usahanya mereka ya gitu. Terus kemudian kalau di SMMA kan kita melihat juga adanya rencana ekspansi dari mereka, di mana SMMA kan sudah menyuntikkan dana sekian ratus miliar kepada anak usahanya untuk perkembangan ekspansi mereka gitu. Jadi berita positif itu yang akhirnya membuat kedua saham tersebut mengalami kenaikan. Nah, tapi kalau kita lihat di sisi lain, penguatan kan tidak hanya di dua saham tersebut ya gitu. Kita Ya. melihat ada beberapa saham lain ya gitu. Selain SMMA juga ada HD, kemudian ada Jungleland, kemudian dan juga beberapa saham lainnya juga ya gitu. Bahkan ada beberapa saham yang lumayan aktif juga kan gitu. Di grup Barito juga ada cuan ya kalau kita lihat di hari Jumat kemarin ya. Terus kemudian juga di sisi lain ada saham lainnya yang bergerak cukup atraktif ya gitu. Jadi saya pikir pelaku pasar sedang mencari peluang-peluang atau potensi berita-berita mana yang bisa membuat harga saham tersebut bergerak positif. Baik, oke, menunggu ataupun nandain saham-saham tadi yang sudah kemudian menguat signifikan supaya bisa masuk di harga diskon begitu ya. Baik, yang menarik Mas Reza adalah terkait dengan SMMA dan juga BRPT secara kontribusi ini cukup signifikan terhadap pergerakan dari IHSG. Secara fundamental sebetulnya ini sehat nggak sih? Karena kita kemudian sangat tergantung terhadap saham-saham yang secara kapitalisasi memang besar begitu. Artinya ini pembagian dari kontribusi saham-saham big caps ini menurut Anda cukup sehat nggak untuk fundamental ISG? Iya, sebenarnya kalau kita lihat
pergerakan IHSG itu kan memang banyak didominasi oleh saham-saham berkapitalisasi besar gitu, dan SMMA dan BRPT kan termasuk ke dalam saham-saham memang berkapitalisasi besar gitu. Jadi kalau kita lihat ketika saham-saham perbankan yang juga memiliki kapitalisasi besar itu sedang tidak banyak ditransaksikan oleh pelaku pasar, sementara kapitalisasi pasarnya ini terabsorb dengan pergerakan saham big cap lainnya. Nah, ini yang akan membuat IHSG juga bertahan di teritori positifnya gitu. Nah, tapi di sisi lain juga kalau kita lihat apakah sentimen yang ada itu cukup mendukung fundamentalnya atau tidak, seperti itu ya kan. Nah, kalau kita lihat dari kedua saham tadi kan memang benar adanya pemberitaan positif kan gitu, sehingga itu yang membuat harga saham tersebut naik gitu. Nah, yang kita khawatirkan kan kalau misalkan terjadi pergerakan harga yang cukup signifikan tapi tidak ada news atau tidak ada rencana aksi korporasi apapun gitu, itu yang lebih kepada spekulasi sih, Mas. Baik, selain kemudian kita memperhatikan saham-saham yang berkapitalisasi besar yang juga ini berkontribusi terhadap pergerakan dari IHSG, indikator-indikator lain, makro dan lain sebagainya ini juga memang patut diperhatikan ya oleh pelaku pasar ya. Artinya tidak kemudian tergantung kepada pergerakan saham yang punya kapitalisasi besar begitu ya. Iya, Artinya objectively speaking, dari sebetulnya berita-berita kalau yang ada fundamental juga, ekonomi Indonesia gimana Mas? Cukup suportif nggak terhadap kinerja IHSG? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi makroekonomi kita kan sebenarnya masih menghadapi sejumlah problem kan gitu. Kayak misalkan kita masih mengalami current account deficit gitu kan, terus kemudian juga neraca pembayaran juga masih mengalami defisit gitu. Walaupun kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ekspor impor kita juga sudah mulai membaik ya gitu. Nah, tapi di sisi lain kan masih ada item-item yang memang mesti harus diperbaiki kan. Itu yang mungkin bisa menopang kondisi makroekonomi dari negara kita ya. Baik, yang juga cukup ditunggu oleh pelaku pasar ataupun pemirsa dari IDX adalah rekomendasi saham dari Anda, Mas Reza. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Reza Priambada, ada beberapa data terkait dengan pembukaan dari IHSG dan juga bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi IHSG di pagi hari ini. Dibuka menguat signifikan 1,28% di level 7.639,529. Mungkin inilah alasan dari Mas Reza terlihat senyum-senyum terus di layar Zoom begitu ya. Nanti saya coba konfirmasi menguat signifikan, artinya memang melanjutkan penguatan di pembukaan perdagangan di awal pekan ini. Kemudian kita bergeser ke saham-saham yang menjadi top gainers, di antaranya adalah ada BBCA, kemudian ada Toba, BBRI, Goto, dan juga PTRO. Selanjutnya top losers, 5 di antaranya adalah ada ESA, Kras, Bufa, STRK, dan juga Okas. Berikutnya saham-saham ataupun sektor-sektor yang memimpin penguatan masih melanjutkan kepemimpinan penguatan gitu ya di pergerakan sektoral di hari Senin ini. Sektor keuangan menguat 3,13%. Kemudian disusul sektor energi dan juga transportasi. Tadi saya sempat lihat ada salah satu sektor yang mengalami pelemahan, tapi kemudian sekarang sudah menghijau semuanya. Sektor kesehatan yang sempat bergerak melemah 0,06%. Dan berikutnya kita akan simak data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Di antaranya adalah ada Nikkei yang dibuka melemah 0,68% di level 41.172, SCI Singapura dibuka melemah 0,39% di level 4.244, Kospi Korea dibuka menguat 0,24% di level 3.188, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,38% di level 25.504.